Di sini kami akan memberitahu kepada kalian tentang apa sih CHF itu. CHF atau Cognitive Heart Failure merupakan kondisi kegagalan yang dialami oleh jantung karena jantung tidak mampu memompa darah yang dibutuhkan oleh tubuh ke seluruh organ dan jaringan yang memerlukan pasokan oksigen dan nutrien. Akibatnya, terjadi penumpukan darah di daerah jantung yang menyebabkan detak jantung menjadi melemah. Etiologi. Penyebab gagal jantung kongestif sangatlah beragam, antara lain hipertensi. Hipertensi dapat menyebabkan jantung bekerja lebih keras dan memompa dan mengedarkan darah ke seluruh tubuh, sehingga menimbulkan penebalan otot jantung. Jika dibiarkan, otot jantung akan melemah dan jantung tidak lagi mampu memompa darah secara efektif. Selanjutnya, diabetes. Gula darah yang terlalu tinggi dapat menyebabkan aliran darah tidak lancar. Akibatnya, otot jantung mengalami kekurangan asupan nutrisi dan oksigen yang menghambat kerja jantung dalam memompa darah. Lalu ada hipertiroidisme. Adalah kondisi di mana tiroid yang terlalu aktif dapat memaksa jantung untuk bekerja lebih keras dan lebih cepat, sehingga dapat membebani dan akhirnya menyebabkan gagal jantung. Selanjutnya, anemia. Tanpa kadar zat besi yang cukup, tubuh tidak bisa menghasilkan hemoglobin yang cukup untuk mengantarkan oksigen ke jaringan tubuh. Itulah mengapa pengidap anemia akan merasa lebih lemah dan lelah. Kondisi tersebut juga turut memperberat kerja jantung sehingga meningkatkan risiko gagal jantung. Lalu ada penyakit arteri koroner. Ini terjadi karena adanya sumbatan atau plak yang menghambat pembuluh darah jantung, sehingga aliran darah pada jantung menjadi tidak lancar. Akibatnya, otot jantung akan rusak karena kekurangan pasokan oksigen, sehingga jantung tidak bisa memompa darah dengan baik. Hal inilah yang membuat menderita penyakit jantung koroner risiko mengalami gagal jantung. Miokarditis. Miokarditis merupakan peradangan pada otot jantung yang umumnya disebabkan oleh infeksi virus. Selain infeksi virus, miokarditis juga bisa disebabkan oleh infeksi parasit, jamur, serta penyakit autoimun. Peradangan yang terjadi dapat mengganggu fungsi jantung, termasuk membuat jantung tidak bisa lagi memompa darah secara efektif. Selanjutnya yaitu patogenesis gagal jantung kongestif. Patogenesis gagal jantung kongestif terdapat gagal jantung kiri dan kanan. Pada penderita gagal jantung kongestif sebelah kiri, ruang ventrikel atau bilik kiri dari jantung tidak berfungsi dengan baik. Bagian ini seharusnya mengalirkan darah yang ke seluruh tubuh melalui aorta, kemudian diteruskan ke pembuluh darah arteri. Karena fungsi bilik kiri jantung tidak berjalan secara optimal, maka terjadilah peningkatan tekanan pada serambi kiri dan pembuluh darah di sekitarnya. Kondisi ini menciptakan penumpukan cairan di paru-paru atau edema pulmonari, lalu terjadilah gagal jantung. Pada beberapa kasus, penyakit ini bisa juga bukan dikarenakan kegagalan bilik kiri jantung dalam memompa darah. Ketidakmampuan bilik kiri jantung dalam melakukan relaksasi juga kadang menjadi penyebabnya. Karena tidak mampu melakukan relaksasi, maka terjadilah penumpukan darah saat jantung melakukan tekanan balik untuk mengisi ruang jantung. Lalu pada penderita gagal jantung sebelah kanan, terjadi ketika bilik kanan jantung kesulitan memompa darah ke paru-paru. Akibatnya, darah kembali ke pembuluh darah balik atau vena hingga menyebabkan penumpukan cairan di perut dan bagian tubuh lainnya, misalnya kaki. Gagal jantung kongestif kanan seringkali diawali dari gagal jantung kongestif kiri, di mana terjadi tekanan berlebih pada paru-paru sehingga kemampuan sisi kanan jantung untuk memompa darah ke paru-paru pun jadi ikut terganggu. Selanjutnya yaitu ada gejala. Gejala pada gagal jantung kongestif diantaranya yang pertama yaitu ada pembengkakan pada kaki. Pembengkakan pada kaki disebabkan karena penumpukan cairan akibat darah yang kembali ke pembuluh darah balik atau vena. Gejala yang kedua yaitu penderita gagal jantung kongestif akan cepat mudah lelah. Hal ini dikarenakan denyut jantung yang bekerja lebih cepat. Gejala selanjutnya yaitu penderita gagal jantung kongestif akan sering buang air kecil, karena pada siang hari cairan penderita akan menumpuk pada bagian kaki, karena ketidakmampuan jantung untuk memompa secara normal. Namun pada malam hari, posisi tubuh menyebabkan cairan mengalir ke aliran darah yang kemudian disaring oleh ginjal dan dikeluarkan melalui urin. Gejala yang keempat yaitu penderita gagal jantung kongestif mengalami kenaikan berat badan. Gejala selanjutnya yaitu penderita akan mengalami sesak nafas.
Hal ini karena adanya penumpukan cairan pada paru-paru. Gejala yang keenam yaitu penderita gagal jantung kongestif, denyut jantungnya tidak teratur. Hal ini bisa terjadi karena adanya penyempitan pada pembuluh darah arteri di jantung, atau bisa juga karena gagal jantung, kelainan pada katup jantung, atau kerusakan jantung lainnya. Gejala yang ketujuh yaitu penderita gagal jantung kongestif sering mengalami batuk-batuk. Hal ini dikarenakan kontraksi jantung yang menjadi lebih lemah. Kondisi ini memungkinkan cairan untuk kembali ke paru-paru. Akibatnya, tubuh harus mengeluarkan kelebihan cairan tersebut dengan batuk terus-menerus. Kira-kira pemeriksaan penunjang radiologi apa saja ya yang dapat dilakukan untuk mengetahui indikasi apa saja yang dialami oleh penderita gagal jantung kongestif ini? Yang pertama dilakukan pemeriksaan fototoraks. Pemeriksaan fototoraks dilakukan karena bertujuan untuk mengetahui adanya pembesaran di daerah jantung, pelebaran pembuluh darah di daerah paru-paru, dan masih banyak lainnya. Yang kedua dilakukan pemeriksaan CT scan dan MRI. Pemeriksaan CT scan dan MRI dilakukan karena untuk menghasilkan hasil gambaran yang lebih detail pada kondisi organ tersebut. Tata laksana yang harus diperhatikan oleh setiap penderita yang sedang mengalami gagal jantung kongestif ini, diantaranya yang pertama, dapat dilakukan dengan ketaatan pasien dalam berobat dan rajin konsultasi ke dokter. Yang kedua, selalu melakukan kegiatan fisik untuk memperkuat kondisi tubuh. Yang ketiga, selalu memperhatikan berat badan agar tetap ideal. Yang keempat, jangan lupa untuk konsumsi cairan yang cukup. Selanjutnya, prognosis. Untuk pasien gagal jantung kongestif, prognosis dibuat sesuai dengan deskripsi penyakit, kondisi fisik dan kejiwaan pasien, obat dan terapi yang tersedia, serta faktor-faktor lainnya. Untuk pasien yang mempunyai riwayat gagal jantung kongestif dan diprognosis keadaannya cenderung memburuk atau DBN malam, itu dikarenakan adanya penyakit bawaan yang memperburuk kondisi pasien tersebut, seperti adanya riwayat hipertensi, anemia, diabetes, dan lain-lain. Dan menurut data studi klasik Framingham menunjukkan bahwa rata-rata tingkat kelangsungan hidup pada pria dan wanita dengan gagal jantung masing-masing adalah 1,7 tahun dan 3,2 tahun. Sedangkan untuk pasien yang prognosisnya menunjukkan keadaan cenderung membaik atau DBN6, menurut studi Framingham, hanya sekitar 25% pria dan 38% wanita kemungkinan bertahan hidup dalam kurun waktu 5 tahun pasca didiagnosis gagal jantung. Nah, sekarang sudah tahu kan apa itu penyakit gagal jantung kongestif atau CHF itu, mulai dari penyebab, gejala, sampai cara pengobatannya. Maka dari itu, jika kalian menemukan gejala tersebut ada pada diri kalian atau keluarga kalian, segera konsultasikan ke dokter ya, agar segera ditangani. Terima kasih.